di London nih, sampai akhirnya bisa global to international itu kayak gimana sih Ibu? Nah, ini punya waktu 3 hari nggak ya? Oh panjang ya? If you want to know a local knowledge, local based skill, mesti dong ambil sertifikasi di sini. Nggak boleh enggak gitu ya. Bahkan saya selalu mendorong kalau mau jadi chartered accountant, yang Indonesianya jangan ditinggalin dong gitu ya. I don't know whether it is too much information, tapi aku sampai ngulang di kuis itu kayaknya sampai 2 kali. Menyelesaikan 500, aku ulang lagi, aku selesaiin lagi 500. Karena pada waktu itu, I didn't get enough menurut aku. Aku ulangi lagi sampai aku bisa, dan ketika aku udah bisa itu, aku ambil ujiannya kayak gitu. Beneran 500 sih Pak? Hi DMCers, it's Delivery Focus Time with me. Aku Wanti Najwa Salsabila, and it's showtime. Hari ini kita bakal ngebahas ACCA or Association of Chartered Certified Accountants yang bisa membuka peluang karir global, terutama lewat program spesialnya di Indonesia yaitu ACCA IDNP atau Indonesia Development and Nurturing Program. Kita juga bakal dengerin nih langsung dari pengalaman mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang sudah menerima sertifikasi ACCA Financial Accounting. Nah langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini, Ibu Julia Simatupang selaku Country Manager and Chief Representative, dan juga Kak Lulu Afifah Nabila. Hai Ibu, selamat datang. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah aku baik sih hari ini ya. Excellent. Oke, mulai dari dasarnya dulu kali ya Bu, mungkin boleh dijelasin karena mungkin banyak mahasiswa akuntansi yang belum tahu nih ACCA itu apa sih Bu sebenarnya? Oke, thank you so much nih. Jadi kalau kita bicara ACCA, kita bicara mengenai satu network global gitu ya. Kalau dari kepanjangannya ACCA itu Association of Chartered Certified Accountant. So it means kalau misalkan mahasiswa prodi akuntansi itu punya akses menjadi chartered accountantnya ACCA, which is ini tuh diakui di 180 negara gitu ya. So you imagine sebenarnya kalau bicara mengenai ACCA kapan nih ya, kita udah 120 tahunan lebih gitu ya, bahkan mungkin sebelum kita lahir gitu ya. Jadi kita sudah ada di di asal mulanya itu ada di London atau di UK gitu kan, dan kita berdiri dari 1904, di mana pada saat itu tuh sebenarnya kalau bisa dibilang profesi accountant tuh nggak ada satu standarnya gitu ya. Dan now ACCA itu tuh sudah ada katakanlah kita memiliki national office itu hampir kalau nggak salah di 50 lebih negara, salah satunya di Indonesia tuh. Jadi kalau kita bicara Indonesia, ini tidak terlepas dari sebenarnya support pemerintah juga. Jadi ketika 2013 kami membuka kantor perwakilan di Jakarta, diresmikan oleh Kementerian gitu kan Investasi, kemudian juga disaksikan oleh, kalau misalkan teman-teman tahu Ikatan Akuntan Indonesia tuh yang memberikan Chartered Accountant Indonesia. Nah kita tuh udah side by side dengan IAI gitu ya, bahkan IAPI dan IAM itu sejak 2013. So jadi kalau bicara tentang ACCA ini adalah bicara kalau Anda mau berprofesi sebagai accountant, tapi accountantnya nggak cuman di Indonesia tapi secara global. So we are so welcome sebenarnya Untirta menjadi salah satu kampus nih gitu ya, yang kalau usah dibilang luar biasa nih gitu ya kesempatan yang diberikannya, dan very happy to be here. Tapi kalau boleh tahu, as you talk before, lebih dulu ada ACCA di Indonesia atau yang IAI sih Bu? Kalau ngomongin kalau di Indonesia of course IAI ya. Kalau IAI itu kalau misalnya teman-teman nanti melihat setiap Desember mereka melakukan anniversary itu kalau tidak salah masih yang ke-68 rasanya ya. Jadi kalau misalkan bicara secara global of course ACCA lebih dulu. Tapi kalau bicara mengenai kehadiran ACCA di Indonesia, kita masih baby, masih 12 ke 13 tahun ya. Tetapi katakanlah kalau bicara tentang kancah internasionalnya, ACCA dan IAI of course sejak ada IAI ya kita sudah terkoneksi juga dengan IAI. So it means that bahwa profesi accountant itu sesuatu yang sebenarnya jadi ada on top of the list of profession yang ternyata memang supportnya banyak gitu ya. Jadi beruntung nih kalau misalkan teman-teman mengambil prodi akuntansi ya saat ini ya. Seperti itu. Terus mungkin boleh diceritain gak sih Bu dari awal kan di London nih sampai akhirnya bisa global to international itu kayak gimana sih Bu? Nah ini punya waktu 3 hari gak ya? Oh
Panjang ya. Panjang. Jadi kalau misal masuk ke Wikipedia ya saya nggak hafal. Tapi intinya pada waktu itu sebenarnya kalau bicara dengan profesi akuntansi gitu ya, kalau nanti melihat kita itu punya kalau kita punya intranet namanya Arthur gitu ya, itu asal mulanya ketika akhirnya para accountant tuh merasa bahwa kita perlu punya satu standar nih ya. Jadi mereka mengumpulkan. Nah, kalau misalkan akhirnya itu ada di hampir 180 negara, karena sebenarnya kualifikasi atau skill yang ACCA sekarang pegang itu tuh skill-skill yang memang dihasilkan dari apa yang mereka lakukan sebagai professional accountant. Jadi kalau dibilang kenapa bisa seglobal itu tadi. Kita itu kalau ngelihat logonya ya, kalau saat ini mungkin masih ada tuh tulisannya itu think ahead gitu ya. So imagine kalau saya mau kasih satu analogi begini sekarang ini kan, kalau kita bicara AI ya, is something yang very common. Nah, di ACC itu ada satu bagian yang kita sebut tuh policy and insight atau research base terbesar gitu kan. Kita tuh udah bicara tentang AI itu tahun 2019. Jadi ada reportnya, researchnya, jurnalnya yang bisa di-download gitu ya teman-teman kalau masuk ke global. Di sana udah diterangin bahwa AI itu akan menggantikan beberapa tugasnya accountant. Salah satunya itu yaitu tadi ada robotik gitu ya, ada machine learning, ada ChatGPT. Itu udah dari 2019 loh. Nah, sekarang orang baru ngomongin recently aja kan. Nah, makanya karena ACCA terkenal dengan satu satu DNA yang forward thinking, ini yang membuat akhirnya ACCA itu diadoptnya banyak. Jadi kalau dulu orang mungkin pernah berpikir ACCA is for UK, no. Now itu ACCA itu consider is the largest international professional accountant in the world. Karena itu tadi kita punya banyak presence di 100 dan kalau ngomongin members nih, kita tuh udah 1/4 juta. So that's why we are the largest gitu ya. Walaupun pengembangannya di Indonesia tuh masih baru, tapi udah banyak itu Ibu. Nah, kalau di Indonesia sebenarnya kalau bicara Indonesia mungkin agak sedikit berbeda dengan katakanlah negara-negara maju lainnya. Karena kalau saya boleh bilang Indonesia tuh very nationalistic ya, dan memang kita bangga sekali gitu ya dengan Indonesia. Nah, kalau bicara tentang profesi di Indonesia tuh kadang-kadang kalau bisa dibilang mungkin tidak merata opportunity-nya gitu ya. Jadi artinya kenapa di Indonesia baru mulai katakanlah 13 tahun yang lalu ini pun didorong dengan satu survei dari IAI bahwa dibutuhkan pada waktu itu hampir 450.000 accountant, and yang ada tuh hanya 35 ribuan. So imagine it's less than 10% gitu kan. Jadi ketika itu akhirnya kita bisa masuk tuh ke Indonesia, tapi kalau bicara kancah ASEAN nih gitu kan, terutama kalau saya sekarang kalau secara manajerial saya itu berada di bawah ACCA, kita sebutnya Maritime Southeast Asia, di mana headquarter saya selalu menganggap headquarter saya ada di Malaysia. Di Malaysia itu ada semacam persepsi, bahkan bukan persepsi, sesuatu yang memang sudah diamini, kalau mau cepat kerja jadi accountant gitu ya. Dan ini mungkin sesuatu yang harapannya nanti di Indonesia juga kita bisa melakukan yang sama, karena secara survei masih perlu banyak sekali, dan yang cari itu bukan cuma accountant tapi yang profesional gitu ya. Tapi kalau fokus dari ACCA sendiri ini lebih ke sertifikasi, pendidikan, atau sama kayak pengembangan profesional sih Ibu? Sebenarnya kalau kita bicara asosiasi itu pengembangan profesional. But when we talk about professional, we talk about skills gitu ya. Right. Mungkin yang paling penting sebagai accountant tuh kayaknya kalau di Indonesia tuh isunya tuh lebih ke integritas gitu ya. Jadi artinya kalau kita bicara mengenai pelaporan keuangan gitu ya, everyone can learn gitu ya. Saya aja bisa belajar dengan cepat gitu ya. Tapi kalau kita bilang integrity, ini something yang memang punya satu sikap sebagai profesi bahwa kita tuh masih reliable gitu ya. Bahkan kalau melihat beberapa ciri seorang auditor contohnya masih skeptis loh gitu ya. Jadi kita masih istilahnya curiganya masih besar gitu ya. Nah, ini mungkin sesuatu yang kalau bisa dibilang ACCA lebih ke arah mana? Of course kita lebih ke arah katakanlah memberikan capacity skill gitu kan. Tapi on top of that sebenarnya ACCA nggak cuma ngomongin secara melengkapi skillnya, melengkapi pengetahuannya, tapi kita mau create opportunities gitu ya. Jadi kalau bicara member ACCA itu no everyone itu profesional sebagai katakanlah di industri sebagai role tertentu gitu ya. Sekarang itu bahkan accountant is the entrepreneurs. Nah, ini mungkin mindset yang harus kita rubah kalau kita ngomongin profesi itu nggak linear nih gitu ya. Jadi balik lagi kalau ngomongin pengembangannya kemana, sebenarnya pengembangan itu memberikan opportunity. Tapi kalau mau lebih jauh lagi, karena mungkin teman-teman ada yang belum tahu, ACCA itu non-profit organization gitu ya. Kita itu tuh punya satu slogan yang mungkin kelihatannya kok agak jauh ya jadi accountant, accounting for a better world.
gitu ya. Jadi kalau secara organisasi kita tuh memenuhi punya KPI di ESG gitu ya, SDG gitu ya, 9 dari 17. So intinya sebenarnya kalau saya bilang SCC itu ingin membawa kemakmuran. Dan ini udah pasti yang bisa mengukur lebih banyak untung rugi suatu perusahaan siapa lagi kalau bukan accountant ya. Tapi walaupun di Indonesia secara tes sertifikasinya ini tetap purely in English ya, serta materinya juga mungkin. Iya, karena kan kalau kita bicara global reach out kan sekarang ini kalau bisa dibilang bahasa internasional bahasa Inggris gitu ya. Tapi memang tidak menutup kemungkinan begini, kalau nanti teman-teman bisa masuk ke research global yang ada di ACCA, there's some of the research kita itu dialih bahasakan gitu ya. Contoh saat ini mungkin kalau kita bicara di market Asia Pasifik atau di market Asia gitu kan, banyak sekali chartered accountant ACCA itu ada di China gitu ya. Atau ada juga di Rusia. Kita ada beberapa yang kita terjemahkan loh gitu ya, beberapa katakanlah literasi atau sertifikat kita terjemahkan dalam bahasa China atau Rusia. Tapi memang karena ini global ya teman-teman, lucu ya kalau kita misalkan bicara sesuatu yang orang lain nggak ngerti gitu ya. Betul. That's why it's not only belong to katakanlah mereka yang bisa memakai bahasa mereka sendiri, tetapi artinya ACCA itu memang harus bisa dipahami gitu ya. So that's why all the certification kita semuanya using English. Oke. Tadi kan Ibu sempat mention kalau ACCA ini udah diakui 180 negara. Berarti kan jaringannya tuh luas ya. Kalau boleh tahu ada berapa sih member aktifnya untuk sekarang ini? Nah, kalau tadi lihat statistik yang tadi tuh sebenarnya kita sudah hampir, kita bilangnya 1/4 juta, tapi sebenarnya 200 berapa tuh, 57.900. Jadi kita baru merayakan ke yang 1/4 juta itu sebenarnya baru tahun ini gitu ya. Sebelumnya memang tidak sampai lah mirip-mirip gitu ya. Jadi ini sesuatu yang katakanlah kalau kita comparing with other similar body, kita yang paling besar gitu ya. Dan kalau bicara di Asia Pasifik contohnya ada berapa banyak gitu ya. Mungkin kalau dari 257.000 ini tuh sekitar 20-30% itu ada di Asia Pasifik gitu ya. Tapi mostly memang sekarang udah pasti ada di UK, di Europe gitu ya. Dan ini mungkin yang menariknya di Indonesia gitu ya. Sejak 2 tahun terakhir kita punya feature membersnya itu dari awalnya ketika pandemi itu hanya 400-an ya. Saat ini feature members kita itu hampir 1.200 ya. So imagine bahwa sekarang ini kampus-kampus banyak gitu ya sudah memulai mencetak mereka-mereka yang punya kesempatan menjadi professional accountant, dan future members ini sebenarnya yang kita harapkan juga kita bisa melihat lebih banyak lagi dari Untirta. Jadi kalau secara networking gitu ya, kita punya cukup banyak katakanlah komunitas yang nantinya bisa diakses gitu ya. Kalau bedanya SCCA sama sertifikasi yang ada di Indonesia tuh apa sih Bu yang paling spesifik bedanya itu? Sebenarnya kalau ngomongin perbedaan, of course berbedanya mungkin dari segi konteks ya gitu ya. Contoh mungkin salah satu yang very common with SCCA, we're talking about sustainability lah gitu ya. Sekarang di mana-mana ngomongin sustainability gitu kan. Tapi kalau kita bilang sustainability ini secara praktisnya itu berbeda-beda gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin itu tadi lebih ke practical apa yang berlaku karena tidak semua entity sekarang memahami sustainability gitu ya. Nah kalau ACCA sebenarnya whenever we have like sertifikasi seperti sustainability finance nih yang sekarang booming banget gitu kan. Nah kita tuh mengambil konteksnya tuh konteks global. Jadi biasanya all of our certification tuh based on research. Jadi research ini mesti bilang nih yang dibutuhkan ABC, kemudian kita punya satu set of qualification yang kita rasa oke, ini yang harus dipelajari, ini pelajari, akhirnya ujung-ujungnya kan ada assessment tuh gitu kan, yang akhirnya kalau assessmentnya kita pass, kita itu semacam kita tuh qualified gitu ya. Nah mungkin kalau di Indonesia kalau saya bilang mungkin tidak se-advance atau se-forward thinking yang ada di ACCA karena kan kita memang kepentingannya untuk now gitu ya. Now-nya harus kayak gimana, sekalipun kita juga punya banyak beberapa hal yang memang lebih advance gitu ya. Jadi kalau saya bilang perbedaannya apa? If you want to know a local knowledge, local based skill, mesti dong ambil sertifikasi di sini, nggak boleh enggak gitu ya. Bahkan saya selalu mendorong kalau mau jadi chartered accountant yang Indonesianya jangan ditinggalin dong gitu ya. Nah kalau ACCA we are talking about opportunity. Kalau saya mau move to other country, kalau saya punya tim yang diverse gitu ya, saya kan mesti punya konsep yang bisa orang bisa paham atau istilahnya bisa dapat benang merahnya gitu ya. So this is a different kalau saya bilang angle. Jadi both of
important gitu kan, tapi itu tadi saya kadang-kadang kalau nanya ya prioritasnya mau di mana gitu ya. Nah, dengan belajar ACCA selagi misalkan Anda masih mengerjakan pendidikan di S1, sebenarnya paling tepat karena Anda udah bisa mengatur sendiri saya nantinya mau mana dulu ya. Kalau saya contoh banyak sekarang mahasiswa ingin go global gitu ya. Saya mau kerja di luar negeri ya pakai ACCA dulu dong gitu ya, supaya ketika orang kenal kamu paspor kamu ACCA itu mungkin akan jauh direcognize dibandingin kamu pakai katakanlah kualifikasi yang hanya kita aja yang tahu. So it's a different angle but it totally the same importance. Tapi kalau misalnya punya SCCA tapi nggak mau yang keluar negeri, maksudnya untuk kerja di Indonesia itu gimana tuh, Bu? Nah ini banget, jadi saya beberapa kali itu ya sebenarnya kalau ke kampus-kampus pengen banget ya, saya kadang-kadang berharap saya bisa 20 tahun memutar waktu, saya mau jadi accountant. Jadi kita punya satu members gitu kan, mungkin pada waktu pandemi kan mungkin teman-teman tahu ya susah banget gitu ya untuk stay di luar negeri, akhirnya beberapa ada yang dikembalikan gitu ya. Kita have one of the member yang waktu itu pada zaman itu di pandemi itu dia yang paling muda gitu ya, umurnya masih 20 tahun karena dia memang mengambil jalur ACCA itu kan nggak harus lewat kampus gitu ya, selama kita menempuh ujian dan lulus itu bisa dapat. Jadi akhirnya dia harus dipulangkan nih ke Indonesia gitu kan. Ternyata setelah dipulang ke Indonesia bordernya dibuka lagi nih gitu kan, ternyata kerjaan dia beres loh. So that's why sampai sekarang dia itu, kalau saya kadang-kadang pakai istilah gini, saya earningnya dollar, but I spend in rupiah. So imagine the margin dong. Jadi dia bilang saya nggak perlu bayar sewa lagi seperti di Singapura, tapi I earn the same. But again, saya tetap bisa dapat earningnya tuh dollar. So that's something yang mungkin bisa di put as a dream ya. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Oke, Bu, tadi kan disebutkan kalau SCCA ini skalanya internasional. Mungkin boleh dijelasin nih, Bu, cakupannya itu terkait mungkin IFRS atau ESG reporting gitu? Oh itu udah pasti gitu ya, kita bicara IFRS, ESG, kemudian Sustainable Finance, maka sekarang kita lebih banyak ke teknologi ya, AI ya. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya kalau nanti misalkan Anda jadi members nih, bukan berhenti belajarnya loh, makin banyak gitu ya. Jadi artinya not only equip you to yang setelah katakanlah kalau di Untirta mungkin kita bicara yang level 1 nih, diploma ya. Setelah diploma mungkin kesannya saya udah beres. Enggak loh gitu ya. Jadi Anda terus harus terkoneksi terus. Jadi kalau kita bilangnya itu kita punya CPD gitu ya. Dan itu sesuatu yang akan berkembang terus. Dan sekarang ini kalau bisa dibilang yang jadi DNA-nya ACCA itu ya financial reporting, sustainability reporting, kemudian ESG, kemudian kita digital, AI gitu kan. Bahkan kalau sekarang ini kita bicara mengenai public financial management. Jadi kita bicara mengenai akuntansi pemerintahan seperti apa. Dan ini mungkin sesuatu yang harapannya nanti teman-teman bisa dengan mudah kalau Anda sebagai student ACCA udah tinggal masuk tuh, tinggal download semua loh gitu ya, research yang kita lakukan di seluruh belahan dunia. Tapi ada nggak sih, Bu, perbedaan spesifik dari IFRS sama PSAK atau SAK di Indonesia? Pasti ada, berbeda banget konsepnya ya. Lagi-lagi ini mungkin sesuatu yang mungkin bisa menimbulkan dilema ya, saya mesti yang mana dulu. Tapi lagi-lagi kalau Anda nanti bisa masuk gitu ya ke beberapa portal atau katakanlah platform dari yang ACCA berikan, sebenarnya kalau kita bicara ACCA itu tidak selalu spesifik gitu ya. Karena kita itu kan katakanlah mengcover yaitu tadi kita 180 negara gitu ya. Tetapi lagi-lagi kerjasama kami dengan IAI gitu ya, IAPI, IAMI ini yang membuat tuh akhirnya tuh ini tuh bisa lebih spesifik. Perbedaan mah banyak banget gitu ya. Tetapi lagi-lagi ini kan sesuatu yang develop gitu ya, sesuatu yang katakanlah sekarang ini tidak menutup kemungkinan semuanya itu diadopsi gitu ya. Dan harapannya ke depannya dengan kerjasama yang makin erat, border yang semakin terbuka, ini tuh bisa sinergi. Jadi saya tuh selalu mengajak kalau katakanlah kita punya stakeholders gitu ya, apa yang dari bagian dari ACCA secara global kita implementasinya kemana. Dan ini tuh hanya kita yang paling tahu gitu ya. Jadi artinya ACCA secara entity atau secara komunitas tuh memberikan satu insentif sebenarnya kalau berpandang dengan ACCA juga a lot of coverage in term of the angle-nya seperti itu. Kan di ACCA sendiri ada program tadi IDNP. Nah itu tuh kalau bisa dijelasin nggak, Bu, program ini tuh awalnya gimana bisa berjalan di Indonesia? Nah ini juga sama nih, punya 3 hari nggak nih? Jadi sebenarnya saya itu baru joining ACCA itu baru Desember akhir 2022. I think that's the beginning of udah mulai pada buka segala macam gitu ya. Yang jadi problem adalah affordability, right? Jadi katakanlah untuk akses pendidikan kan nggak gampang ya. Dan waktu itu ketika saya masuk selalu saya mendengar susah nih ACCA, which is true.
mahal nih SCCA, yes or no gitu ya. Nah, ternyata terlepas dari itu, ternyata pengetahuan atau awareness-nya nggak ada, makanya orang nggak tahu value of program gitu ya. Kalau orang value of program yang nggak dapat, mau dijual murah pun orang nggak ambil, betul kan? Nah, akhirnya kita di awal tahun ini kita punya inisiatif, kita mau kasih awareness. Awareness ini ternyata nih, ini sorry tuh saya buat teman-teman yang udah di semester 5 ke atas. Biasanya kalau udah semester 5 ke atas udah nggak mau tuh nambah-nambahin beban ya. Tujuannya cuma satu, saya mau lulus. Jadi ketika kita pada waktu itu selalu encourage untuk ambil di semester 5, kenapa? Karena supaya mendekati ke lulus, ilmunya masih dapat, ketika nyari kerja dia masih ingat, fresh. Tapi ternyata itu tadi psikologi susah segala macam. Oke, akhirnya kita berpikir gimana kalau kita kasih ke semester 1 yang secara psikologi itu masih curious, masih belum ketahuan gitu ya, manage waktunya gitu ya. Dan ternyata ketika kita lakukan riset segala macam, tentu dengan masukan dari para dosen, memang lebih mudah loh ngasih awareness di semester 1 loh gitu ya. Dan ternyata kita punya proof juga kalau mau dikerjakan as early as SMK gitu ya, atau SMA level, ternyata banyak yang lulus loh. Jadi artinya kalau misalkan saya mau ambil tarik yang benang merahnya, hanya masalah komitmen waktu. Ya, jadi kalau diajarin dari awal bahwa di kampus Untirta ini ternyata ada sertifikasi yang bisa diambil dari mulai semester 1, mereka akan bisa mengatur waktunya dengan baik. Satu, kedua, mengarahkan nanti profesinya kemana. Karena kalau masuk ke yang kita punya namanya ACCA, Indonesia and Development and Nurturing Program, itu tuh kita mendevelop dia punya wawasan, kita akan nurture. Jadi kalau dia mau berprofesi sebagai auditor, saya mesti punya skillnya apa, saya belajarnya apa. Jadi ini tuh adalah salah satu program yang kita sebut awareness. Nggak cuma awareness, tapi flexibility. Kalau ternyata saya pinternya cepet nih, mau ujian semester 1 juga boleh, terserah gitu ya. Tapi intinya kita mau memperkenalkan bahwa semua itu tuh ada di tangan mahasiswa. Jadi ketika dia masuk di program ACCA ADNP, ada 4 platform yang dia bisa gunakan untuk menambah informasi atau mencari curiosity-nya di mana, dia bisa atur semua. Dan itu tuh sesuatu yang mungkin sebelumnya nggak pernah terpikir. Sebelumnya tuh terpikir gini, mungkin kalau saya analogikan sebagai mereka yang sekolah ke luar negeri membutuhkan IELTS, TOEFL, itu kan biayanya juga nggak murah ya. Dan beberapa berpikirnya kalau zaman saya gitu ya, saya mesti les loh. Karena nggak ada akses platform yang isinya dengan mudah saya pahami, atau yang nggak berbayar gitu kan, yang artinya bisa menjamin saya lulus. Nah, ACCA ada semua loh gitu ya. Ada materinya, ada praktis platformnya, ada webinarnya. Jadi semuanya itu bisa dipelajari, butuh waktu, dan akhirnya dia bisa lulus dengan sendirinya. Dan secara investasi sama loh. Tapi secara hasil, katakan kalau saya analogikan IELTS TOEFL berlakunya berapa lama sih? 2 tahun. Nah, kalau Anda punya ACCA diploma, kan seumur hidup. Right? Nah, ini mungkin sesuatu yang lagi-lagi saya bilang ini value of programnya berbeda dan ini awareness. Nah, ACCA IDNP ini tuh sebenarnya jawaban buat mereka yang saya masih nggak tahu nih, saya mau jadi akuntan apa enggak. Tapi yang paling penting sebenarnya identitas Anda nambah. Imagine ketika Anda ada di komunitas, katakanlah nanti kalau ACCA mengadakan acara networking, Anda udah bisa bilang saya mahasiswa ACCA karena Anda punya akses, Anda bisa taruh misalkan kalau Anda mau taruh di CV yang online nih, you can put it that you are part of ACCA. Dan ada banyak sebenarnya yang nantinya bisa didapatkan, tapi secara identitas Anda itu nggak cuma mahasiswa dari Untirta, but you also mahasiswa dari ACCA Global. Tapi program IDNP ini udah ada berbarengan sama ACCA datang ke Indonesia atau ada jaraknya nih, Bu? Baru banget sebenarnya. Jadi ini baru tahun ini gitu ya. Jadi ACCA IDNP itu sebenarnya jawaban dari kalau saya boleh mengutip kegelisahan para dosen ya, yang meyakinkan mahasiswa gitu ya. Gimana sih supaya nanti kalau lulus tuh ada plusnya gitu ya. Dan ini tuh sesuatu yang sebenarnya bisa dengan mudah kalau mahasiswanya paham value-nya apa. Jadi ini awareness yang kita lakukan di awal tahun ini, dan memang kita sangat senang di Untirta bisa diberikan gitu program ini, di mana katakanlah kalau bicara mengenai lulus dengan sesuatu yang plus atau dapat diploma sekarang mudah banget, tinggal daftar, ikutin gitu ya. Nanti Anda itu bisa merasakan ketika Anda lulus kan Anda punya
profil yang berbeda gitu ya. Dan saya bilang sih sebenarnya kalau nggak punya sesuatu yang ekstra gitu ya dari kampus-kampus yang katakanlah seringkali contoh misalkan sesuatu yang tidak menjadi favorit nih gitu ya. Ini sesuatu yang saya rasa mesti dimanfaatin gitu ya. Tetapi sebenarnya bukan itu yang paling penting. Saya selalu bilang kalau menjadi member dari satu asosiasi profesional yang dirubah tuh sebenarnya kita punya knowledge muscle. Jadi kayaknya kita tuh akan beda kok jadi orang, confidence-nya beda, wawasannya beda. Dan itu tuh semuanya itu terjadi karena ketika Anda masuk satu komunitas, Anda tuh interaksi sama orang. Jadi itulah yang membuat kita akan beda dan lama-lama itu akan menjadi salah satu yang membantu kita untuk bisa berkarirnya lebih cepat. Nah, kalau program ini tuh kolaborasi SCCA sama kampus mitra di Indonesia. Nah, kalau boleh tahu Kak, universitas mana aja sih Ibu yang udah terlibat dalam program ini? Ya, jadi kalau bisa bicara mengenai IDNP ini yang kita luncurkan baru di beberapa bulan terakhir ini, sebenarnya belum semua kampus yang bisa ya, karena itu tadi fleksibilitas di tiap kampus juga belum ada. Tapi saat ini mungkin kalau di Jakarta sudah ada beberapa, kalau untuk Banten baru Untirta gitu kan. Jadi sebenarnya ini tuh banyaknya diperlukannya di luar kota besar ya gitu ya. Dan kalau bisa dibilang saat ini ada berapa banyak gitu ya, mungkin kalau dari sekian partner university kami itu saat ini tuh sudah bekerja sama dengan hampir 40 kampus gitu ya. Mungkin dari 40 kampus itu sekitar 10 sampai 15 itu sudah menjalankan IDNP. Oke. Kan aku dengar juga nih program ini tuh bantu mahasiswa dapat 2 kualifikasi sekaligus. Nah, mungkin boleh dijelasin Bu 2 kualifikasi ini gimana aja sih prosesnya biar bisa dapat? Jadi sebenarnya very simple. Jadi kalau misalkan Anda sudah menjadi mahasiswa ACCA, you will see that actually Anda tuh harus ngikutin beberapa pembelajaran. Yang paling mudahnya yang bisa langsung didapatkan ketika saya sudah menjadi mahasiswa ACCA itu ada yang disebut Foundation in Professionalism. Bicara ACCA tadi seperti saya sudah sampaikan, we're not only talking about the skill set-nya, tapi ada kita sebutnya tuh soft skill-nya lah gitu ya. Seperti tadi nih kita mesti tahu bagaimana secara profesi kita memanage waktu, komunikasi kita seperti apa, integritas seperti apa. Nah, sertifikat itu bisa didapatkan ketika Anda sudah punya akses, Anda ikuti pembelajarannya gitu kan. Kemudian nanti ada assessment-nya tuh. Assessment-nya kerjakan. Kalau nggak lulus nih, belum lulus ya Anda harus ulangi. Karena itu sudah ada dalam satu set portal ACCA. Itu yang pertama bisa diambil. Kedua, kalau saya mau bicara kualifikasi ACCA ini kan kalau bisa dibilang ada 13 ujian in total. Kita bicara level 1 dulu deh gitu ya. Di level 1 ini sebenarnya kalau untuk khusus prodi akuntansi dari Untirta itu mendapatkan exemption, pengecualian. Tidak harus mengambil 3 ujiannya tapi cukup 1. Nah, kalau saya mau level up nih, saya sudah selesai FIP, saya mau dapat lagi credential yang baru. Nah, ikutan ujian lagi nih 1 gitu ya. Nah, nanti setelah 1 ujian itu selesai, itulah yang nanti akan membawa Anda untuk bisa mengklaim diplomanya ketika Anda lulus dari prodi S1. Jadi 2 ini sebenarnya sudah di tangan gitu kan. Nah, sekarang di ACCA kan nggak cuma sampai di situ, ada level 2, level 3. Nah, ini sesuatu yang nantinya kita harapkan dari prodi akuntansi Untirta juga nanti akan memfasilitasi sampai nanti ujung-ujungnya bisa menjadi member. Tapi apa sih Bu fokus utama dari program SCCA IDNP ini? Kalau program utamanya sebenarnya kita itu memberikan satu pemahaman terkait dengan profesi accountant secara generalnya dulu. Karena kalau kita bicara mengenai gelarnya ya, diploma in accountancy and business yang bicara mengenai financial accounting, management accounting atau business technology, ini sebenarnya program atau katakanlah kualifikasi yang sebenarnya sudah ada di prodi S1-nya Untirta contohnya gitu ya. Jadi ini tuh semacam sebenarnya legitimasi gitu kan. Kalau Anda sebenarnya kalau sudah menyelesaikan prodi akuntansi di Untirta contohnya mengikuti mengambil 1 ujiannya, Anda itu tuh sebenarnya secara kualifikasi sudah ada di level 1-nya. Dan ini bisa dikerjakannya bersamaan gitu ya. Jadi ini mungkin sesuatu yang mahasiswa mungkin pikir susah. Ya susah kalau nggak latihan gitu ya. Tapi intinya sebenarnya apa yang sudah dijalankan di prodi akuntansi yang ada di Indonesia itu sebenarnya sudah banyak similarity-nya. Cuma itu tadi bahasa berbeda, approach-nya berbeda gitu ya. Dan ini mungkin sesuatu yang kalau saya bilang hanya perlu pembiasaan aja. Gimana sih Bu cara
ACCA IDNP ini bisa bantu mahasiswa unlock global karir atau mungkin kayak contoh profesi, posisi kerja yang cocok nih kalau udah lulus ACCA ID? Nah, ini juga salah satu keuntungannya kalau masuk komunitas ACCA, kita punya namanya ACCA Career gitu ya, atau ACCA kita punya juga Career Navigator gitu ya. Kalau ACCA Career itu adalah the largest job board for finance and accounting professional in the world. So imagine kalau saya ingin tahu contoh misalkan terdekat gitu ya di Malaysia tuh, kalau lulusan S1 tuh kerjanya di mana aja, role-nya apa aja, kantornya apa aja, syaratnya apa aja, bahkan ada gajinya loh gitu ya. Berarti artinya saya bisa ambil ke sana, saya bisa taruh CV saya di sana, which is biasanya dari semua totally ada 8.000 lebih corporate partner ACCA, kalau cari talentnya di sana. Jadi Anda bisa taruh di sana. Nah sekarang kalau saya udah masih semester 1 nih, saya mimpi saya mau jadi auditor, misalkan contoh di Big Four, ada role tertentu gitu kan, misalkan bagian sustainability, Anda sudah lihat di situ bahwa persyaratannya mesti memahami ABC. Anda masuk ke career navigatornya ACCA, di sana ada beberapa career yang diterangkan, bisa dipilih, dan akhirnya akan diarahkan kamu belajarnya yang ini loh, atau ini tuh ada di kualifikasi ACCA yang mana. So imagine actually you got all the knowledge dari awal untuk Anda, membawa Anda untuk berpikir, oke, saya cocoknya yang mana. So this kind of platform yang bikin Anda tuh akan terlihat. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mau cari internship nih di luar negeri gitu ya, jangan taruh di yang hanya di sosial media yang common gitu ya. Anda taruh juga, dan kalau Anda jadi mahasiswa ACCA gitu ya, kalau Anda taruh di sana gitu ya, di yang ACCA Career Job Portal tersebut, itu tuh istilahnya udah sah aja gitu, karena kan mereka yang ada di sana, corporate yang sana itu berharap menemukan talent yang memang punya kualifikasi ACCA. So that's the komunitas atau platform yang kita buat jadi semacam ekosistem bahwa ACCA itu memang harusnya itu nantinya itu menghubungkan talent itu dengan employer. Seperti itu. Oke, mungkin boleh nih Bu, ada saran atau tips and trick step by step, mungkin gimana sih untuk DMCers yang terutama jurusan akuntansi nih kalau mau jadi mahasiswa ACCA, mungkin boleh dijelaskan. Oke, I think kalau misalkan Anda sudah menjadi mahasiswa akuntansi gitu ya, ini tuh tinggal selangkah lagi aja sih untuk Anda mengubah opportunity Anda itu nggak cuman untuk katakanlah berkarya di Indonesia, dan dengan kerjasama dari ICC dan Untirta, Anda tuh udah punya kesempatan untuk memulai gitu ya, untuk Andanya itu nanti punya satu opportunity untuk bisa berkarir secara global. Paling mudahnya adalah Anda mulai mendaftar, kemudian Anda pelajari gitu ya, kualifikasi ACCA, Anda ikut komunitasnya, kegiatannya, and then see apakah ini cocok untuk kamu apa enggak gitu ya. Dan kalau dari segi investasi, ini sesuatu yang nggak mahal sama sekali loh teman-teman gitu ya. Dan lagi-lagi nggak semua kampus berpartisipasi di program seperti ini, karena ini adalah kesempatannya langka, dan kalau Anda ternyata nanti sudah tahu gitu ya lebih banyak benefitnya, ya mudah-mudahan nanti bisa selesai dan kita nanti akan bertemu menjadi bagian dari ACCA Global. So jangan lupakan gitu ya, bahwa apa yang Anda lakukan sekarang itu akan berpengaruh ke masa depan Anda. Yang susah-susah itu biasanya menghasilkan yang baik. Tidak ada yang baik dari sesuatu yang mudah. Jadi tetap berusaha untuk menjadi versi terbaik kamu sebagai prodi mahasiswa dari prodi akuntansi. Baik, terima kasih Ibu. Nah, sekarang kan kita juga punya narasumber dari sisi mahasiswa nih yang penerima sertifikasi ACCA ya. Nah, mungkin boleh dijelasin dikit nih Kak. Kakak kan dapat sertifikasi ACCA Financial Accounting FFA ya berarti. Yeah. Itu tuh mungkin boleh diceritain nggak sih Kak proses awal mulanya sampai tes itu gimana? Oke, kalau dari aku mungkin karena pengalaman pribadi ya. Jadi aku mungkin seperti storytelling ya ini nantinya. Jadi pertama kali aku tahu program ACCA itu aku semester 3. Ya. Kita sebagai mahasiswa itu biasanya di semester 1 tuh kita masih kayak bingung, kita mau masuk jurusan apa, kita mau ngapain di jurusan ini gitu. Dan bagi aku waktu itu mulai masuk semester 2, semester 3 itu udah mulai mempertimbangkan aku bukan cuma mau masuk apa, tapi aku mau jadi apa. Dan apa yang aku butuhkan di situ gitu. Dan ketika aku bisa melihat itu, aku juga mulai ada kompetisi di teman-teman. Aku nanti mau masuk Big Four, aku mau masuk di multinational company. Pokoknya aku harus bisa di situ. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, am I enough to enter that gitu? Karena aku juga berpikir, harus ada something yang berbeda dari aku yang lebih gitu. Dan ketika itu diperkenalkanlah ACCA di Untirta ini. Nah, jadi aku langsung
tertarik lah istilahnya ya gitu. Even if aku lihat itu as something big, sebagai aku mahasiswa semester 3, I'm barely baru paham tentang debit kredit dan baru bikin worksheet dan lain-lain, tapi udah I wanna enter this global ACCA. It's something big menurut aku, dan I do appreciate that I'm brave enough at this moment. So mulai aku ikut ACCA ini dari semester 3 ya, kebetulan aku juga ada intensive learning dulu. Aku ikut intensive learning, dan setelah itu aku langsung ngambil ujian sertifikasi di akhir semester 3 waktu itu. Kayak gitu. Itu sih, kalau diceritain ini panjang sekali ya. Tadi kan Bu Julia kan sempat mention study hub ya. Berarti kalau lu juga belajar pakai study hub? Iya, aku belajar pakai study hub pada waktu itu karena ada quiz dan juga practice. Walaupun soalnya ada 500 lebih waktu itu. It's bener-bener allocation of time ya Ibu ya, bener-bener dibutuhkan di situ. Jadi I don't know whether it is too much information, tapi aku sampai ngulang di quiz itu kayaknya sampai 2 kali. Menyelesaikan 500, aku ulang lagi, aku selesaiin lagi 500. Karena pada waktu itu I didn't get enough menurut aku. Aku ulangi lagi sampai aku bisa, dan ketika aku udah bisa itu aku ambil ujiannya kayak gitu. Beneran 500 sih, beneran 500 lebih. Iya. Itu baru yang dari platform ACCA ya. Sebenarnya ACCA juga punya buku. Jadi kalau misalkan mau tambahin, kita ada 2 buku dari Kaplan dengan BPP, so you'll get another exercise gitu ya. Makanya saya bilang lagi-lagi, komitmen waktu sebenarnya ya. Benar Bu. Banyak banget ya ternyata. Gimana sih? Tapi platform ACCA Study Hub ini benar-benar membantu itu ya berarti? Benar-benar sangat membantu bagi aku dulu ya. Jadi di situ tuh nanti ada resultnya juga, apakah kita qualified ke 50% minimal itu atau enggak gitu. Makanya aku bilang tadi aku sampai ulang 2 kali, dan juga aku saat itu di My ACCA itu aku mencari soal-soal yang ujian terdahulu gitu. Jadi ujian yang in previous summer atau kayak gimana, aku belajar dari situ juga kayak gitu. Selama ngikutin program itu ada nggak sih tantangan yang kamu rasain, kayak mungkin dalam manajemen waktu, apalagi tadi kan mention 500 soal, itu ngerjainnya berapa lama, apalagi sama belajarnya juga tuh? Waktu aku fokus ke ACCA itu, I think it cost me like 2 months untuk hanya fokus untuk ke ACCA. Dan itu aku benar-benar setiap hari bener-bener kayak dibaca terus, dikerjain terus. So I think tantangannya itu sih. Tapi ada juga tantangan lain, karena waktu itu aku baru semester 3 ya. Baru semester 3, jadi ada beberapa materi yang memang belum aku dengar, seperti kayak consolidations itu baru ada di semester kita sekarang. Betul. Semester aku sekarang di semester 5 ini. So it's a bit hard for me. Tapi back again, karena udah banyak researchesnya, aku belajar lagi dan lagi dari researches itu sih. Kan 2 bulan itu sambil belajar mata kuliah lain juga. Pasti masuk kelas. Wow, keren banget sih. Nah, kalau boleh tahu, ada gak sih tips yang perlu disampaikan ke mahasiswa lain yang pengen ikut ACCA nih? Atau kayak jenis-jenis tesnya tuh ada apa aja sih gitu? Alright, mungkin untuk tips itu kali ya, harus punya waktu yang banyak, dan juga make sure sebelum ambil ujiannya memang udah siap sebelum ambil ujiannya itu. Karena kan sayang juga ya Kak, kalau misalkan kita sudah bayar dan untuk ambil ujian dan ternyata kita kurang baik di situ performanya. Jadi menurut aku, take your time, take easy, jangan keburu-buru juga. It's not a deadline gitu. Kita take our time aja, kita pelajari sebisa kita, dan ketika kita udah siap baru kita ambil ujiannya. Kayak gitu. Ada sih, ketakutan sendiri gak Kak sebelum ujiannya itu? Takut pasti Kak. Takut banget waktu itu sebenarnya aku. Bener-bener aku pikir, aku masih semester 3, aduh apa tunda aja nanti gitu ya gitu. Aku takut banget, gimana kalau gak lolos, gimana kalau ini. Aku yakin itu juga teman-teman mahasiswa yang lain juga yang mau daftar itu ketakutannya sama. Bahkan mungkin ada yang nanya juga ke aku, aduh Kak, aku takut, aku nggak bisa bahasa Inggris, kayak gitu. Makanya, aduh gimana kalau aku belajar ACCA-nya tapi nggak paham-paham kayak gitu. So I'll always say to them, take your time, gak apa-apa kalau mau belajar dulu, gak apa-apa. In English gak apa-apa, belajar akuntansi in English dulu. Di kelas juga kan kita di RK ini sudah belajar akuntansi menggunakan bahasa Inggris kayak gitu.
Nah, I think itu butuh penyesuaian juga nanti di ACCA materinya kayak gimana, dan jenis-jenis soalnya juga kan berbeda ya sama soal di kuliah biasa kayak gitu. So I think just take your time, tantangan pasti ada, takut juga pasti besar banget di situ sih. Tapi Ibu Julia kalau boleh tahu kan kalau lo ini ikut dapat sertifikasinya yang FFA ya. Selain FFA itu ada nggak sih sertifikasi yang lain? Ya, jadi kalau bicara kualifikasi tadi untuk mendapatkan diploma tuh sebenarnya mahasiswa Untirta tuh bisa punya pilihan 3 ya. Ada financial accounting, management accounting, atau business technology gitu ya. Tinggal pilih dari salah satu itu. Nah, sebenarnya kalau bicara susah apa gampang yang mana tergantung. Makanya lagi-lagi sebenarnya kalau bisa masuk ke study hub nih gitu ya, Anda bisa lihat tuh isinya apa aja, bisa dipelajari. Kalau saya seringkali tanya, ya kamu kalau mana yang lebih mudah dimengerti itulah yang diambil. Nah, kalau masih bingung juga ya ambil practice test ya. Karena kan dari soal juga paham tuh kita kalau bisa banyak salah di contoh di financial accounting mungkin saya mesti coba business technology. So that's the flexibility sebenarnya kalau kita ngomongin level 1. Tapi tadi saya rekon tadi yang Lulu bilang ya, belajar konsolidasi contoh ketika sebenarnya belum nyampe nih ke sana ya. Tetapi proven bahwa sebenarnya di materinya sudah ada gitu ya. Jadi artinya kalau secara konsep kalau kita mau belajar itu nggak ada tuh waktu yang tepat gitu ya. Waktu yang paling tepat tuh waktu ketika Anda merasa takut sebenarnya gitu ya. Karena disitulah saya selalu percaya bahwa kalau misalkan kita ada di situasi yang paling sukar banget gitu ya, justru di situ kita harus kerjain karena growth-nya yang paling besar itu ada di sana gitu ya. Nah itu mungkin yang menjadi salah satu tantangan nih ya untuk mahasiswa di yang kelas internasional yang udah sehari-hari pakai bahasa Inggris ya. Masa sih nggak mau challenge yourself gitu ya untuk coba nih saya paham nggak nih gitu ya kualifikasi ACCA. Baik, nah mungkin dari kalau lu gimana sih Kak setelah sertifikasi nih? Ada gak sih perubahan yang paling Kakak rasain mungkin dari secara akademik maupun profesional nih? Oke, kalau mungkin secara akademik ya, usually I think I don't know it's just me or yang lain juga kayak begini. Tapi cara belajar aku sih yang sangat-sangat berubah gitu. Karena dari ACCA ini aku belajar, oh ternyata cara belajar aku tuh kayak gini ya, enak tuh seperti ini gitu. Because in that 2 months juga aku kayak belajar, cara belajar aku banyak. Ada yang aku baca materi aja lalu ngerjakan soal, atau ngerjakan soal dulu dan justru baru review materi kayak gitu. So I do find my way to study. Jadi itu sih that shape me in person juga, apalagi di sehari-hari juga. Terus mungkin perbedaan juga ya, karena mungkin aku udah tahu beberapa materi lebih awal dari aku tahu itu di kelas. Mungkin seperti konsolidasi yang ada di semester ini. Jadi ya I do know more aja gitu. It really helps me so much sih gitu. Dan mungkin ada pesan nih untuk DMCers atau mahasiswa akuntansi yang mau ikut program ACCA ini. Oke, untuk DMCers dan juga mahasiswa akuntansi di Untirta ini khususnya ya, please do challenge yourself. Jangan takut-takut. Aku yakin I also have been in that position. Aku juga takut, aku juga ragu sama diri aku sendiri. Tapi kalau misalkan kita nggak coba, we will never win at the end of the day. Jadi coba dulu, challenge yourself and try it. Siapa tahu kamu menemukan jalan di situ. Oke, Ibu Julia boleh kasih tahu juga nih gimana sih cara reach out ACCA, mungkin website or Instagram gitu? Oke, of course Anda bisa masuk ke websitenya ACCA di www.accglobal.com gitu ya. Tapi mungkin nanti kalau misalkan Anda juga bisa menghubungi kampus ya, kampus juga kan sudah memberikan informasi gitu ya. Dan kita juga punya channel untuk sosial media yang Anda bisa reach out juga, ada QR juga yang Anda bisa ambil gitu ya. Kalau masih ragu, lagi-lagi kita bisa diskusi gitu ya, konsultasi gitu ya. Dan kalau bisa dibilang kesusahannya seperti apa, susah karena saya selalu bilang ACCA bukan semua orang gitu ya, tapi yakin kalau Anda tahu gitu ya kemana arah Anda nantinya, Anda pasti paham ketika Anda punya sesuatu yang bersifat global, skala global, dan dari komunitas yang sudah 120 tahun ya, rasanya nggak usah ditanya ya penting apa enggaknya gitu ya. So again, challenge yourself. Oke, terima kasih Ibu, ini such a good benefit and new insight ya buat aku dan juga terutama mahasiswa akuntansi lain ya, karena aku sendiri akuntansi. Nah, terima kasih ya Ibu Julia dan Kak Lulu yang sudah berbagi insight buat para DMCers. Terima kasih juga atas waktu dan kesempatannya udah bisa hadir ke sini. Dan
Nah, DMCers, gimana nih? Kalian tertarik gak buat ikut jadi mahasiswa SCCA? Kalau kalian tertarik, bisa komen ya. And also, don't forget to like, comment, dan subscribe sosial media DMC biar kalian gak ketinggalan informasi. Thank you and bye-bye. Bye-bye.